pada kesempatan ini, nah kita secara khusus ya menjalankan ajaran Sang Buddha, yaitu dengan datang ke wihara, berbuat baik berbagai macam, termasuk juga mendengar dhamma, melakukan puja ya kepada Tiratana. Nah, ini adalah kebiasaan kita menggunakan hari Minggu sebagai hari melakukan kebajikan secara keagamaan Buddha, menggantikan hari Uposatha. Sesungguhnya hari sakral atau hari suci dalam agama Buddha itu adalah hari Uposatha, yaitu hari yang didasarkan pada penanggalan bulan. Terdapat 4 hari dalam satu bulan, yaitu pada saat hari purnama, bulan penuh ya, bulan bulat penuh. Nah, termasuk juga pada hari bulan gelap, saat itu bulan hanya tampak ya dalam bentuk sabit. Dan 2 hari yang lain adalah pertengahan antara bulan sabit ke bulan purnama dan antara bulan purnama ke bulan sabit. Ya, secara penghitungan kira-kira 7 hari atau 8 hari ya sekali itu terdapat hari Uposatha. Dalam satu bulan kira-kira ada 4 kali. Nah, ini adalah hari Uposatha yang sesungguhnya merupakan waktu yang istimewa bagi umat Buddha pada umumnya. Keberadaan hari Uposatha atau hari istimewa dalam tradisi umat Buddha ini sesungguhnya bukan satu-satunya dari satu sistem kepercayaan yang punya hari istimewa. Oleh karena hampir di setiap sistem kepercayaan di muka bumi ini, nah, mereka juga memiliki hari istimewanya, hari-hari yang mereka dapat melakukan upacara atau ritual keagamaan secara bersamaan, secara berbarengan atau secara umum dijalankan. Nah, ini adalah keberadaan hari istimewa, hari khusus. Hari istimewa, hari khusus atau hari sakral umat Buddha ya adalah di hari Uposatha, yang mana sebagaimana tadi yang disampaikan adalah terkait dengan penanggalan bulan. Dalam satu bulan terdapat 4 kali. Hari Uposatha ini, pada hari Uposatha ini umat Buddha melakukan kebajikan secara khusus setelah selama 6 hari atau 7 hari berada dalam kehidupan keseharian, melakukan tugas-tugas harian dengan mencari penghidupan, dengan mengurus rumah tangga, dengan menikmati hasil-hasil jerih payah yang telah diupayakan ya dalam mencari penghidupan, termasuk ya upaya menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan, di samping juga menjalankan kebajikan-kebajikan yang lainnya seperti misalnya berdana, berbagi kepada pihak lain, entah itu kepada pubakari, kepada orang tua, kepada sanak keluarga, kepada handai taulan, teman sahabat, sampai kepada siapapun, termasuk kepada para samana, kepada para petapa, menjalankan 5 sila sejauh seseorang memungkinkan untuk menjalankannya. Itu adalah pada hari biasa. Setelah tiba hari Uposatha, yaitu hari yang ke-7 atau yang ke-8 dalam satu rentang waktu, tiba waktunya hari Uposatha. Nah, umat Buddha punya kebiasaan untuk datang ke wihara sejak dini hari, sejak hari ya belum terang sudah datang ke wihara untuk memberi dana makan, melakukan puja,
ya di altar Sang Buddha, ya kemudian juga menjalankan uposatha sila. Pada kesempatan itu, nah mereka menggunakan waktu untuk membaca ulang suta-suta, mengucapkan ya suta-suta, membahas dhamma, berdiskusi dhamma, termasuk juga berkesempatan untuk melatih pengembangan batin atau cita bhavana. Ya, setidaknya apa yang bisa dilakukan selama di wihara dalam berbuat bajik, mereka akan melakukannya. Ini adalah suasana hari uposatha bagi umat Buddha, utamanya tampak jelas di negeri-negeri Buddhis. Mereka punya cara berpakaian juga sedikit berbeda dari hari biasa. Kalau pada hari biasa mereka pakai pakaian sesuai dengan kepentingannya, yaitu untuk kepentingan bekerja. Nah, pada hari uposatha ini mereka tampak ya berpakaian yang seragam, yaitu pakaian yang sederhana, tanpa perhiasan, tanpa polesan, ya tanpa pernik-pernik, ya pakaiannya cenderung untuk sederhana, berwarna polos putih atau polos hitam atau polos abu-abu. Nah, terserah pada kebiasaan masing-masing. Nah, ini pada situasi seperti ini, ya umat Buddha ya di negara-negara Buddhis utamanya akan marak tampak ya datang ke wihara untuk menjalankan atau melakukan kebajikan-kebajikan. Di antara kebajikan yang umat Buddha lakukan pada hari uposatha ini, ya utamanya di sini adalah mereka menjalankan uposatha sila. Uposatha sila menjadi salah satu praktik yang penting dalam seseorang menganut ajaran Sang Buddha. Ini bisa diketahui melalui bahwasanya Sang Buddha tidak kurang dari 30 kali, yaitu terdapat tidak kurang dari 30 sutta dalam Tipitaka atau pustaka suci agama Buddha, yang di sana terkandung isi ya, Sang Buddha menganjurkan atau mengajarkan seseorang dalam untuk menjalankan uposatha sila. Salah satu dari mereka yang menjadi orang yang diajak bincang-bincang yang diajar oleh Sang Buddha adalah Ibu Wisakha. Ya. Pada satu kesempatan Ibu Wisakha datang ke wihara. Nah, di situ Sang Buddha membabarkan uposatha sila. Bahwasanya uposatha sila ini yang seseorang jalankan akan bisa memberikan pahala yang besar, akan bisa mendatangkan hadiah yang besar, akan tampak berkilau mencorong. Ya. Seperti apa? Nah, pahala besar, hadiah besar, mencorong atau berkilaunya seseorang yang telah menjalankan uposatha sila ini, ya, bahwasanya seseorang kalaupun memimpin satu negeri, yang negeri itu merupakan gabungan dari 16 negeri, berposisi sebagai pemimpin ke-16 negeri ini, seseorang memungkinkan untuk mendapatkan harta yang besar, harta yang banyak. Tetapi harta yang banyak, yang besar ini tidak ada bandingnya, dikatakan tidak sampai 1/16 kemungkinan pahala-pahala yang memungkinkan seseorang itu dapatkan dalam menjalankan uposatha sila. Hadiah yang didapat dari menjalankan uposatha sila jauh melebihinya. Berkilaunya pun melebihi dari pemimpin ke-16 negeri itu, tampak mencorong melebihi dari pemimpin tersebut. Nah, ini adalah buah
atau pahala dari seseorang yang menjalankan uposatha sila. Seseorang yang menjalankan uposatha sila ini memungkinkan untuk mencapai alam-alam surga, mulai dari surga yang paling bawah, tingkatan yang paling bawah yaitu surga Catumaharajika, sampai pada surga yang keenam yaitu Paranimita Wasawati. Nah, kita dapat bayangkan bagaimana kebahagiaan seseorang yang terlahir di alam surga dengan rentang waktu yang sedemikian lama, sedemikian panjang. Dikatakan bahwasanya surga Catumaharajika itu rentang waktu hidup mereka adalah 500 tahun, yang mana satu hari di alam Catumaharajika ini sama dengan 50 tahun usia di alam manusia ini. Ya, sehingga kalau satu hari itu sama dengan 50 tahun dan hidup selama 500 tahun, dapat dibayangkan kehidupan di alam Catumaharajika ini adalah sedemikian panjang. Memungkinkan juga seseorang yang menjalankan uposatha sila ini untuk mendapatkan buah pahala terlahir di alam Tawatingsa, yang mana satu hari di alam Tawatingsa itu sama dengan 100 tahun di muka bumi, yaitu di alam manusia ini. Rentang waktu hidup dewa-dewi yang ada di alam Tawatingsa itu pun juga lebih lama, yaitu sepanjang 1000 tahun. Memungkinkan juga seseorang yang menjalankan uposatha sila terlahir di alam Yama, yang rentang kehidupan di alam Yama adalah 2000 tahun. Satu hari di alam Yama ya, itu sama dengan 200 tahun di alam manusia. Berikutnya, nah, di alam yang lebih tinggi sekalipun, yaitu di alam Tusita, alam Nimanarati, dan alam Paranimita Wasawati, yang rentang waktunya 2 kali lipatnya dari tingkatan sebelumnya, ya, rentang waktu hidupnya juga 2 kali lipatnya. Itu yang memungkinkan buah atau pahala yang seseorang bisa dapatkan melalui menjalankan uposatha sila. Ke-8 butir uposatha sila itu ya semestinya sudah kita semua kenali, ketahui, yaitu apabila dirinci ya, sila pertama, butir yang pertama adalah tekad menghindari membunuh. Nah, tekad menghindari membunuh ini adalah satu tekad untuk menjauhkan diri dari hal yang buruk. Mengingat bahwasanya hal yang buruk itu mendatangkan kerugian, mendatangkan penderitaan bagi diri si pelaku. Terlepas dari pihak yang terkait itu akan mendapatkan kerugian, penderitaan atau tidak, yang paling pasti adalah si pelaku itu yang akan mendapatkan kerugian, yang akan mendapatkan penderitaannya. Dalam seseorang menjalankan sila yang pertama ini juga, ia juga berkesempatan untuk menimbun satu nilai bajik berupa kasih sayang. Ia bisa punya belas kasihan kepada makhluk lain. Nah, itu adalah bahwasanya alih-alih melakukan tindak yang kejam, yang bengis, melalui menyakiti, membunuh makhluk lain, seseorang justru menumbuhkan rasa belas kasihan, rasa kasih sayang kepada makhluk yang lain. Nah, ini adalah butir yang pertama dalam uposatha sila. Pada butir yang kedua, yaitu tekad menghindari mencuri atau merampas hak milik pihak lain. Seseorang yang punya tekad sedemikian rupa mempunyai hidup yang bersih dari ya celah-celah atau noda-noda yang
terkait dengan mendapatkan barang yang tidak sepatutnya. Ia puas dengan mendapatkan barang yang diberikan. Nah, ini adalah pelaksanaan sila uposatha sila butir yang kedua. Sila butir yang ketiga, ya, tekad menghindari hubungan seksual, yang mana hubungan seksual ini adalah cara dalam melampiaskan kesenangan-kesenangan ragawi, kesenangan birahi. Meskipun secara umum kesenangan birahi ini adalah kesenangan indrawi yang jamak bagi kebanyakan mereka yang hidup di alam-alam nafsu indrawi, tetapi orang bijaksana mengingatkan bahwasanya kesenangan indrawi itu meskipun seseorang bisa nikmati, kesenangan yang didapatkan itu tidak murni. Oleh karena ada diselipi juga rasa panas, diselipi juga rasa kering di sela-selanya. Sehingga melalui mencegah diri atau menjauhkan diri dari kesenangan secara birahi ini, termasuk juga ia telah menjauhkan diri dari rasa kering atau rasa panas dalam hati. Termasuk juga kesenangan indrawi ini bagi sebagian orang yang telah mempunyai tingkatan spiritual yang lebih tinggi, mereka justru merasa risih, merasa tidak nyaman dengan harus merasakan hal yang sedemikian rupa. Bisa terbebas dari nafsu birahi, bisa terbebas dari nafsu ragawi adalah sebuah kebahagiaan. Nah, butir yang berikutnya, sila yang keempat adalah tekad menghindari ucapan bohong, yaitu mengucapkan kata-kata yang benar, mengucapkan secara sungguh-sungguh sebagai orang yang bisa dipercaya, bisa dipegang tutur katanya. Nah, ini seseorang telah melakukan dua hal sekaligus, yaitu menjauhkan diri dari hal yang buruk, yaitu dengan tidak bertutur kata bohong yang bukan hanya kehidupan lain yang nanti bisa mendapati atau mendapatkan akibatnya. Dalam kehidupan yang sekarang pun seseorang memungkinkan untuk bisa langsung mendapatkan akibatnya, yaitu menjadi tidak dipercaya, menjadi dijauhi orang, menjadi dikucilkan orang. Nah, selain itu dengan menjaga sila yang keempat ini, seseorang bisa dihargai, bisa dipercaya, bisa ditempatkan di posisi yang semestinya. Ini adalah satu manfaat dari menjaga diri dari ucapan yang keliru, dari ucapan yang bohong. Butir sila yang kelima yaitu bertekad menghindari minum-minuman yang memabukkan. Nah, di sini ia yang menjalankan sila butir yang kelima akan mendapatkan pikiran atau otak yang segar dan ceria, yang jernih. Berbicara atau bertindak tanduk pun berbicara dan bertindak tanduk secara patut, oleh karena disertai dengan nilai-nilai kesadaran, nilai-nilai kebijaksanaan. Nah, kita bisa melihat bahwasanya orang yang lemah kesadarannya karena reaksi dari minuman memabukkan itu, mereka seperti orang tidak sadar, seperti orang tidak waras, bertutur kata sembarangan, bertindak tanduk pun sembarangan, melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri. Nah, tetapi menyadarinya setelah mereka kembali sadar, kembali seperti biasa. Nah, ini adalah sudah lewat, sudah menjadi bubur apa yang telah dilakukan itu. Tapi itu adalah menjadi akibat dari seseorang yang
meminum minuman yang memabukkan, menjadi tidak terkontrol tutur kata dan tindak tanduknya. Sila yang keenam yaitu bertekad menghindari makan makanan setelah lewat tengah hari, yaitu seseorang makan cukup satu kali dalam hari itu, setelah lewat siang tidak makan lagi. Di sini dimaksudkan agar ia bisa berpuas atas makanan yang diperlukan oleh tubuh dalam waktu satu hari. Tidak makan setelah lewat tengah hari bukan dimaksudkan untuk agar bisa bisa makan sedikit, ya. Bukan demikian. Makan yang secukupnya, yang cukup untuk tubuh bisa bertahan satu hari. Termasuk juga bukan tindak atau bukan upaya menyiksa diri. Nah, oleh karena apa? Pelaksanaan uposatha sila ini meskipun tidak makan setelah lewat tengah hari, seseorang masih memungkinkan untuk minum air putih, ya, untuk menjaga stamina tubuh, masih memungkinkan untuk minum air putih. Nah, ini artinya bahwasanya berpuasa seseorang dalam menjalankan uposatha sila ini tidak identik dengan menyiksa diri. Butir sila yang ketujuh yaitu bertekad menghindari menari, menyanyi atau memperagakan pertunjukan yang menjadi lawan dari kehidupan luhur. Ya, dikatakan di dalam satu suta, ya, seseorang yang menari itu seperti orang gila. Seseorang yang menyanyi itu tidak ubahnya seperti orang yang menangis. Kita bisa mendengar, ya, mereka yang menyanyi dengan menjerit-jerit, ya, karena merindukan sesuatu, karena menginginkan sesuatu, karena tidak menginginkan sesuatu, karena berharap sesuatu, ya. Atau kalau tidak begitu, termabukkan oleh, ya, kesenangan-kesenangan yang sedang mereka dapatkan. Nah, ini adalah, ya, hal-hal yang sesungguhnya bisa dilihat saat kita melihat, ya, orang yang sedang menyanyi. Ya. Jadi dalam butir yang ketujuh ini bertekad untuk menghindari menari, menyanyi atau memperagakan pertunjukan semacam drama atau pertunjukan yang semacam yang punya tanda-tanda atau sikap-sikap yang berlawanan dengan cara hidup luhur, ya. Nah, selain itu juga pada sila yang butir yang ketujuh ini, seseorang bertekad menghindari menggunakan wewangian, menghindari menggunakan perhiasan, menghindari bersolek, berhias, menggunakan berbagai macam barang perhiasan. Nah, ini dimaksudkan agar seseorang bisa sadar penuh atas keberadaan tubuhnya saat terbebas dari barang-barang yang menipu, yaitu berupa barang perhiasan, berupa wewangian itu. Nah, bisa melihat keberadaan tubuh sebagaimana adanya, sebagaimana sebenarnya. Akan menumbuhkan kebijaksanaan. Nah, butir yang ke-8 yang terakhir adalah bertekad menghindari tempat tidur, termasuk tempat duduk yang tinggi, ya, berpuas dengan tempat tidur yang rendah, beralaskan lapik atau balai-balai yang, ya, rendah, terbuat dari tikar bambu atau dari rumput. Nah, ini adalah upaya dalam mengajak pikiran untuk bisa melihat demikian ini keberadaan
tubuh seseorang, bahwasanya tubuh ini sesungguhnya tidak berbeda dengan tubuh yang lain. Tubuh yang lain tidak berbeda dengan tubuh ini. Tidak ada yang namanya tubuh ini sebagai raja, tubuh ini sebagai pengemis, tubuh ini sebagai wanita, tubuh ini sebagai anak-anak, tubuh ini sebagai yang sudah tua renta. Nah, keberadaan tubuh sama saja sedemikian rupa. Ya, tidak ada jenjang, tidak ada ranking tinggi atau rendah. Keberadaan tubuh dimanapun adalah sama. Ya, ini untuk melihat secara nyatanya. Bahkan, nah, bisa diibaratkan juga atau bisa dipersamakan juga keberadaan tubuh itu dengan mayat atau dengan jenazah sekalipun. Ya, sesungguhnya apa bedanya? Nah, tubuh ini, nah, yang masih ada nyawanya dengan tubuh yang sudah tidak ada nyawanya, sesungguhnya adalah tubuh yang sama juga. Nah, pada akhirnya tubuh yang ada nyawa ini satu ketika akan tidak bernyawa juga, akan sama seperti yang saat sekarang itu dilihat, yaitu tubuh yang sudah tidak bernyawa. Ini adalah ke-8 butir sila yang disebut Uposatha Sila. Di dalam ke-8 butir itu terdapat inti-inti pokok pelaksanaan dhamma yang dasarnya adalah penghancuran 3 akar keburukan, yaitu nafsu ragawi, ya, seperti misalnya sila yang kedua, sila yang ketiga. Nah, itu adalah dalam upaya menghancurkan kesenangan indrawi, kesenangan ragawi. Upaya menghancurkan kebencian, ya, itu contohnya adalah pelaksanaan sila butir yang pertama. Nah, untuk menghancurkan kebodohan, nah, itu contohnya adalah pelaksanaan sila butir yang kelima, butir yang ketujuh, butir yang ke-8. Nah, ini adalah percontohan. Nah, sesungguhnya ke-8-8-nya itu sudah termasuk upaya dalam menghancurkan ketiga jenis akar keburukan. Ya, demikian, ini adalah hal-hal yang terkait dengan Uposatha Sila yang sangat-sangat penting bagi seseorang untuk bisa menjalankannya. Mereka menjalankan Uposatha Sila ini bukan sekadar, ya, bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia ini saja, tetapi juga kehidupan di alam lain, termasuk memungkinkan untuk mencapai tingkat kesucian. Pelaksanaan Uposatha Sila ini, ya, meniru atau mencontoh cara hidup muliawan yang disebut dengan istilah arahanta. Seseorang yang telah mencapai tingkat kesucian tertinggi, ya, punya sebutan atau punya panggilan itu arahanta. Tingkat kesuciannya itu sendiri namanya adalah arahatta. Nah, arahatta, orangnya disebut arahanta. Ya, ini ada perbedaan sedikit penyebutan antara dharma atau jenjang keberadaan batin yang terbebas dari kotoran batin, namanya adalah arahata. Orang yang mencapainya adalah arahanta. Seorang arahanta ini adalah sosok orang yang telah terbebas dari kotoran-kotoran batin. Atau dengan istilah lain, seorang arahanta adalah orang yang telah diwarnai oleh nilai-nilai luhur, nilai-nilai bajik. Karena telah terbebas dari kotoran batin dan karena telah diwarnai oleh nilai-nilai luhur ini, sehingga mereka patut mendapatkan persembahan, patut mendapatkan penghormatan. Karena keberadaan patut mendapatkan persembahan, mendapatkan penghormatan, itulah mereka disebut dengan istilah arahanta. Nah, jadi seseorang yang menjalankan Uposatha Sila ini sesungguhnya menempatkan suciwan, yaitu seorang arahanta ini sebagai idol, sebagai panutan, sebagai model
Oleh karena seorang arahanta menjalankan uposatha ini secara ajak, secara natural, secara wajarnya. Sehingga sebagaimana seorang arahanta menjalankan uposatha sila, nah kita semua berupaya juga untuk menjalankan uposatha sila. Dalam hal menjalankan uposatha sila ini, satu ketika Sang Buddha berdiam di Nigrodharama, yaitu salah satu wihara yang terletak di wilayah Kapilawastu, tempat di mana bangsa Sakya berdiam. Nah, pada kesempatan itu umat atau masyarakat bangsa Sakya datang berkunjung ke Sang Buddha, berbincang-bincang. Sang Buddha bertanya kepada mereka, bangsa Sakya atau rakyat Sakya, bagaimana dengan uposatha sila ini? Apakah masyarakat Sakya menjalankannya ataukah tidak? Ya, masyarakat Sakya menimpali atau menjawab bahwasanya pada hari uposatha terkadang mereka menjalankan sila. Pada hari uposatha terkadang mereka tidak menjalankan sila. Jawab Sang Buddha adalah bahwasanya bukan keberuntungan hal sedemikian rupa itu, yaitu sikap terkadang menjalankan uposatha sila, terkadang tidak menjalankan sila, adalah sebuah kerugian. Sikap terkadang menjalankan sila, uposatha sila, terkadang tidak menjalankan uposatha sila. Mengapa? Oleh karena hidup itu disertai atau diwarnai atau diliputi dengan berbagai macam bahaya. Oleh karena hidup itu diliputi atau diwarnai oleh yang namanya kematian. Tidak semestinya seseorang lalai atau lengah dalam menjalankan uposatha sila. Kebahagiaan yang seseorang memungkinkan dapatkan, yaitu setelah seseorang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Dengan pekerjaannya ini dia bisa mengumpulkan setengah kahapana. Setengah kahapana itu setengah keping emas. Kalau dikurskan di rupiah sini sekitar 500.000. Ya, kira-kira saja. Nah, dikatakan bahwasanya seseorang yang dengan melakukan pekerjaannya itu secara bersih tanpa melakukan keburukan mendapatkan setengah keping emas atau mendapatkan uang 500.000 ini, bisakah dia disebut sebagai orang yang piawai, orang yang terampil, orang yang sempurna jerih payahnya? Ya, masyarakat Sakya menjawab, oh ya, bisa dikatakan demikian. Nah, kemudian Sang Buddha melanjutkan, apabila yang didapat itu dalam satu hari bukan 500.000 tetapi adalah 1 juta dalam satu hari, nah dengan tanpa melakukan hal yang buruk dalam upaya bekerjanya itu, memungkinkah seseorang dikatakan sebagai orang yang piawai, orang yang punya kesempurnaan dalam jerih payah? Ya, tentu itu lebih-lebih lagi. Sampai pada 2 juta, sampai pada 4 juta, 8 juta, 16 juta, 50 juta per hari, 100 juta per hari. Nah, memungkinkankah dia disebut dengan orang yang piawai, disebut dengan orang yang punya kesempurnaan dalam jerih payah? Ya, bisa dikatakan demikian. Nah, orang yang mendapatkan harta per harinya itu 100 juta atau 1 miliar setelah hidup selama 100 tahun, nah memungkinkankah dia akan mendapatkan tumpukan harta yang sangat besar? Ya, masyarakat Sakya menjawab tentu ya akan mendapatkan tumpukan harta yang besar. Pada orang yang memiliki harta yang sedemikian besar, ya, sedemikian banyak, memungkinkankah dia
dalam satu hari menikmati kebahagiaan secara satu sisi saja, yaitu dalam satu hari itu tidak ada penderitaan yang menyelip, ya, dalam rangka mendapatkan kebahagiaan itu. Oh, tidak bisa. Memungkinkan enggak dalam satu malam saja seseorang yang telah mendapatkan harta sebanyak demikian itu mendapatkan kebahagiaan hanya di satu sisi saja, dalam arti tidak ada sisi yang menyakitkan. Ya, jawabannya adalah tidak mungkin. Kalaupun hanya setengah hari, hanya setengah malam, itu juga tidak mungkin. Mengapa? Oleh karena kesenangan indrawi itu sifatnya adalah tidak kekal. Kesenangan indrawi sifatnya adalah hampa. Kesenangan indrawi sifatnya adalah semu. Kesenangan indrawi sifatnya adalah wajar mengalami kehancuran, wajar mengalami kemusnahan. Ini adalah jawaban dari bangsa atau masyarakat Sakya. Nah, demikian ini seseorang yang meskipun sedemikian rupa mengumpulkan harta ternyata tidak memungkinkan untuk mendapatkan kebahagiaan secara satu sisi saja, masih juga akan mendapatkan atau menerima sisi yang sebaliknya, yaitu penderitaan. Ya, yang mana apabila seseorang dengan ketidaklengahannya, dengan kesungguhan hatinya, dengan tekad yang kuatnya, setelah mendengar ajaran Sang Buddha, menjalankan ajaran Sang Buddha, ya, selama 10 tahun, ya, memungkinkan enggak dia ini memungkinkan untuk mengenyam kebahagiaan sepanjang 10 tahun, sepanjang 100 tahun, sepanjang 10.000 tahun, sepanjang 100.000 tahun. Ini adalah seseorang yang menjalankan dharma, akan memungkinkan mendapatkan kebahagiaan hanya di satu sisi saja sepanjang waktu, dalam waktu yang lama itu. Yang mana itu bukan hanya 10 tahun saja. Cukup dengan 9 tahun menjalankan dhamma, cukup dengan 8 tahun menjalankan dhamma, 7 tahun menjalankan dhamma, 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, bahkan lebih pendek dari itu, yaitu 6 bulan, 1 bulan, bahkan lebih pendek dari itu 15 hari, 7 hari, bahkan lebih pendek dari itu 6 hari, 5 hari, 4 hari, 3 hari, 2 hari, 1 hari. Nah, hanya dengan menjalankan dhamma 1 hari lamanya saja dengan penuh kesungguhan memungkinkan dia untuk mengenyam kebahagiaan hanya di satu sisi saja sepanjang 10 tahun, sepanjang 100 tahun. Ini adalah hal yang memungkinkan seseorang itu dapatkan, yaitu kebahagiaan yang didapat dari menjalankan dharma itu adalah kebahagiaan di satu sisi saja. Sehingga dalam hal ini seseorang tidak semestinya lalai dalam menjalankan dharma, yaitu salah satunya di sini adalah menjalankan uposatha sila. Demikian ini adalah manfaat dari menjalankan uposatha sila yang ya dikatakan sebagai cara praktik yang lebih istimewa, yang utamanya dilakukan di hari-hari istimewa, yaitu di hari-hari khusus yang disebut dengan hari uposatha. Oleh karena itu terhadap hari uposatha ini kita semestinya lebih memberikan perhatian, lebih memberikan penekanan, lebih mendapatkan lebih mengindahkan untuk kemudian menjalankan uposatha sila dan melakukan kebajikan-kebajikan lainnya yang semuanya itu akan mendatangkan manfaat bagi diri sebagaimana yang telah disampaikan tadi,
uraian tentang rincian butir-butir ke-8 Uposatha Sila beserta dengan manfaatnya. Kita semua tidak lain adalah berupaya untuk mendapatkan kebahagiaan, sehingga tidak ada alasan, tidak ada rasa risih, rasa iritasi untuk membuat sebabnya. Seseorang yang telah mengumpulkan harta kekayaan, ya itu semua didapat melalui sedikit demi sedikit berjerih payah, berdaya upaya. Tidak mungkin dalam waktu 1 hari, dalam waktu 2 hari, harta kekayaan yang sedemikian banyak bisa langsung terkumpul. Nah, seseorang perlu berupaya dari sedikit, dari kecil. Demikian pula, seseorang yang ingin mendapatkan kebahagiaan luhur perlu juga melakukan upaya-upaya yang semestinya. Ya, semoga kita semua menjadi sadar akan manfaat untuk diri. Demikian ini uraian tentang Uposatha Sila, bahwasanya hari Uposatha adalah hari yang cocok ya untuk menjalankan Uposatha Sila. Ya, dan hari Uposatha ini menjadi hari yang sakral bagi kita umat Buddha semua. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari menjalankan Dhamma. Anumodana atas setelah mendengar uraian Dhamma ini, semoga mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesejahteraan, terbebas dari segala rintangan yang berarti. Anumodana.